Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya, tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Ada berapa banyak yang siap mau beribadah hari ini kepada Tuhan? Kita ada di minggu yang ketiga di tahun yang baru, bulan yang baru di tahun ini. Saya percaya kita semua bersemangat, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Oh ralabasya kata karalabasyandaralaba. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, kasih kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau beribadah kepadamu dan kami percaya Tuhan ketika kami beribadah kepadamu, Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Oh ralabasya kata karalabasya andaralabaya ralabosya karalaba. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami saat kami beribadah di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari sekali lagi nyanyikan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini sekali lagi, katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau
Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduan hati kami ya Bapa, untuk terus menyembah-Mu, untuk terus hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab ketika kami ada di hadirat-Mu, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah memenuhi kami. Kuasa-Mu turun menaungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, satu hal hanya kami rindu, mau menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kami alami, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau dambaan hati kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami rindu Engkau ada di hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kekuatan umat-Nya, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau layak ditinggikan. Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berdaulat atas kami. Engkau Raja, Engkau Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
sekali lagi nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari katakan buat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Katakan amin. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami percaya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa kami dihiburkan oleh karena ada Roh Allah, Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan bekerja kita di tahun 2022 ini. Tahun paradigma yang baru. Haleluya. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji
Puji Yesus, Dia baik selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Yes. Amin. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya di tahun yang baru ini, saudara dan saya tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Waktu kita menyembah, memuji, bersukacita di hadirat Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, memberkati saudara dan saya. Yang setuju katakan yes. Berapa banyak saudara yang masih terus mau memuji Tuhan, bersukacita di hadirat Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Amin. Bilang kanan kiri, ayo kita terus memuji Tuhan. Kita terus pujian bagi Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
dalam hidupku, dalam hidup keluarga kami sampai hari ini. Mari memuji Tuhan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Musik saja memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah jaga dan pelihara sertai kami sampai hari ini. Tidak kurang suatu apapun. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Ayo, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari angkat tangan sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mau terus berikan pujian bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku. Kekuatanmu doaku. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku. Kekuatanmu doaku.
ku puji namamu, Yesus Kristus penebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan, beri hidupku bagimu, selalu dalam hatimu, Yesusku cintakan. Boleh musik menyembah Tuhan, membawa kita naik kepada Tuhan pagi ini. Semua pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagimu, ya Tuhan. Sampai saat ini, kalau kami bisa renungkan, kalau kami bisa bilang hari ini, Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik buat kami. Semua pekerjaan-Mu, pemeliharaanmu, Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami, luar biasa Tuhan. Engkau beri apa yang kami butuh, apa yang kami perlukan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan Engkau berikan buat kami. Sebab itu pagi ini kami mau memuliakan, kami mau tinggikan Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka tangan di hadapan Tuhan. Biar pagi ini hadirat Tuhan, hari ini hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi ini, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan saya, menguatkan hati, menghibur, mengangkat yang jatuh. Mari nyanyikan sama-sama. Ku puji namamu, ku puji namamu, Yesus Kristus penebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan, beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Mari nyanyi sama-sama sekali lagi. Ku puji namamu, Yesus Kristus penebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan, beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Sekali lagi. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan.
haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesusku. Engkau baik bagiku Tuhan, haleluya. Oh, ralabasyakata karalabayara lamasandi, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari menyembah Tuhan. Mari angkat tangan pagi ini, sepanjang hari ini sembah Dia di ibadah. Haleluya. Yesus perkasa, Engkau mulia, Engkau Allah yang hebat. Kami menyembah, kami memuji. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu. Engkau melihat kami sedang menyembah-Mu ya Tuhan, memuji beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan bersyukur. Kami mau banyak-banyak berterima kasih, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau izinkan kami kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di hari Minggu ini Tuhan. Di ibadah kami hari ini. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti. Bantu kami untuk menerima firman-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami, masa depan kami, kehidupan kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Kami percaya firman-Mu sanggup Tuhan. Biarlah hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, berkati aku dengan hikmat, berkati aku dengan pengertian, berkati hidupku ini Tuhan. Terima kasih banyak, dan Engkau pasti memberkati firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dan Roh Kudus siap untuk membantu kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama setuju, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Setuju katakan yes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-25. Nah, 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat saudara. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat ini, di sini ada kata tulah, ya. Tulah menimpa negeri itu atau menimpa orang Israel. Lalu yang kedua ada kata mezbah, ya. Tuhan mendirikan mezbah. Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa sampai tulah menimpa orang Israel? Kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kesukaran menimpa orang Israel waktu itu. Zaman pemerintahan Raja Daud. Pasti ada sebabnya, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita? Ada kesukaran, ada sakit penyakit, ya. Sepertinya gak habis-habis, ya. Sepertinya sulit sekali kehidupan ini. Nah, kuncinya adalah Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat mengapa sampai terjadi itulah di Israel hari itu. 2 Samuel pasal 24 ayat yang kedua. Mari lihat 2 Samuel pasal 24 ayat yang kedua. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap
suku Israel dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Saudara, inilah penyebab tulah itu datang. Inilah penyebab Tuhan tidak senang dengan cara Daud. Daud menyuruh panglimanya untuk menghitung jumlah tentara, jumlah bala tentara yang dia punya. Memang waktu zaman Daud itu kemenangan diberikan oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi satu waktu tidak tahu apa yang terjadi. Daud berkeinginan untuk tinggi hati. Daud berkeinginan untuk condong kepada kesombongan, menghitung. Ya, Daud suruh panglimanya menghitung, menyuruh Yoab untuk menghitung bala tentara orang Israel. Pertanyaannya, untuk apa dia hitung itu? Bukankah mungkin saat itu dia mau pamerkan kepada musuh-musuh? Mungkinkah dia mau pamerkan kepada rakyat Israel bahwa kemenangan itu didapat oleh karena kekuatannya sendiri? Mungkin seperti itu, saudara. Tuhan tahu hati Daud, makanya Tuhan izinkan tulah datang. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak tahu hati kita. Yang tahu itu Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau hari ini mungkin ada yang dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hati kita. Seperti Daud, saudara. Diam-diam Tuhan kirim tulah buat orang Israel. Bukan buat Daud, saudara. Tapi buat orang Israel. Waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat. Di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 2 dan ayat yang ke-9. Lihat ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Jadi dia menghitung, dia mendaftarkan semua yang ada di Israel waktu itu. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya, ya, dan dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Nah, Bapak Ibu Saudara, jumlahnya yang begitu banyak yang ada di Yehuda, yang ada di Israel waktu itu, ya. Orang yang bisa berperang ada 800.000 orang, saudara, ya. Dan ada lagi 500.000 orang, ya. Saudara, begitu banyak. Sehingga pasti dia merasa sombong, pasti dia merasa hebat. Nah, saudara, disinilah kekalahan Raja Daud. Disinilah kelemahan Raja Daud. Yaitu condong untuk mengangkat dirinya sendiri. Condong untuk menyombongkan diri. Condong untuk memamerkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Alkitab berkata Tuhan tidak senang dengan orang yang angkuh, orang yang sombong. Ya, Alkitab tulis Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati, sedangkan Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibatnya apa? Waktu Daud mendaftarkan dan menghitung dan memamerkan kekuatan. Akibatnya adalah di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal 24 ayat 10. Lihat akibat yang pertama. Waktu tulah itu turun. Atau waktu Daud menyombongkan diri. Waktu Daud mendaftarkan semua pasukan-pasukannya. Nah, akibat yang pertama. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Bapak Ibu Saudara, lihat Daud mengaku salahnya. Ternyata dia bodoh, ya. Dia bilang dia sangat berdosa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, memamerkan kekuatan, memamerkan harta benda yang kita punya, memamerkan kekuatan kita. Kita bisa itu, bisa ini, kita pandai. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Sekali kita memamerkan itu, Alkitab tulis Daud menyesal dan berkata sangat bodoh, dia berdosa. Saudara, berdosa Bapak Ibu Saudara, ya. Akibatnya menimbulkan dosa bagi Daud sendiri, dan di mata Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Itu akibat yang pertama, saudara. Ada dosa, ya, dosa dalam hati. Makanya Daud akui. Yang kedua, akibat yang kedua, 2 Samuel pasal 24 ayat 13. Lihat ayat 13, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya
dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Saudara lihat, maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku, kepada Tuhan. Tuhan tawarkan buat Daud. Saudara lihat, ini akibat dari hati yang condong untuk sombong, untuk memamerkan segala sesuatu yang dia punya. Ya, ada 3 tahun Alkitab tulis Tuhan tawarkan buat Daud, yaitu masa kelaparan, 3 bulan dikejar sama lawan, sama musuh, dan 3 hari penyakit sampar. Bapak Ibu Saudara, berbahaya sekali ya. Dan saya percaya ini satu hal yang sulit buat Daud, sangat sulit. Tuhan tawarkan. Bapak Ibu Saudara, lalu lihat ya. Ayat yang ke-14, 2 Samuel pasal 24 ayat 14 bilang begini, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Saudara lihat, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, yang kedua tadi Tuhan tawarkan buat Daud ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ternyata waktu tawaran itu datang, Alkitab tulis akibat daripada hati yang condong untuk memamerkan kekayaan, memamerkan keberhasilan, memamerkan harta. Akibat yang ketiga, Alkitab tulis Daud sangat susah hatinya. Daud udah tahu kalau jatuh di tangan manusia bahaya. Makanya dia bilang lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari. Haleluya, saya percaya Saudara, kalau saudara jatuh di dalam tangan Tuhan itu lebih baik ya. Artinya Tuhan mau proses, Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara, sama saya, Tuhan sayang. Kalau Tuhan sedang izinkan itu terjadi karena kesalahan kita, saudara, biarlah kita masuk dalam proses itu. Biarlah kita ikut cara Tuhan. Jangan pakai cara manusia. Kadang-kadang kita suka nanya sana, suka nanya sini. Apa benar, apa salah. Bapak Ibu Saudara, mari kita nanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu salah, kita harus pilih hukuman. Kita harus milih seperti Daud memilih. Bapak Ibu Saudara, Daud bilang lebih baik kita jatuh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih sayang daripada kita jatuh dalam tangan manusia. Dia tidak mau dengar apa kata manusia ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 15, ayat berikutnya. Ayat 15 dia bilang begini, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dan sampai Berseba 70.000 orang. Nah, saudara lihat, ada hukuman yang Tuhan berlakukan ya. Ada akibat, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak pilih 3 tahun masa kelaparan. Daud tidak pilih 3 bulan lari daripada hadapan lawan, dikejar lawan. Tapi Daud pilih yang terakhir. Atau Tuhan izinkan yang terakhir 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Yaitu sakit, penyakit sampar untuk seluruh orang Israel. Terutama di Berseba dan Dan. Bapak Ibu Saudara tahu berapa orang? 70.000 orang mati 3 hari. Bayangin, begitu banyak. Cuma gara-gara 1 orang. Gara-gara kepala, gara-gara pemimpin, yaitu Daud. Saudara, Tuhan uji hati. Amin. Tuhan lihat hati Daud. Kalau Daud salah, ya pasti hukuman itu datang. Sebab Tuhan mengasihi orang Israel. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan simpan hal-hal yang tidak baik di hati kita. Saya belajar dari firman Tuhan ini. Saya tidak akan pernah mau menyimpan hal-hal yang tidak baik, yang membuat Tuhan marah. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini menuntun Bapak Ibu Saudara saya. Saudara yang nonton, saudara yang ikut ibadah, saudara yang mengikuti jalannya ibadah hari ini. Kalau saudara tangkap firman ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga hati kita. Setuju, katakan amin. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar semua kehidupan.
Tuhan melihat hati. Tuhan menguji hati. Haleluya. Biar kita hari ini kita berdoa, biar Tuhan sendiri yang tahu hati kita, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita lewat hati kita. Saudara dan saya diberkati oleh karena saudara sendiri. Oleh karena saudara memiliki hati yang baik dengan Tuhan. Kalau ada dosa, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada rencana-rencana yang tidak baik, mari kita jauhkan semua rencana itu. Minta Tuhan tolong kita supaya Tuhan berkenan kepada kita. Setuju, katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan saudara pagi ini. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengar sepanjang hari ini firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami. Kuat di dalam kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan supaya manusia roh kami setiap hari kami memperbaharui Tuhan. Sehingga firman-Mu pagi ini yang kami dengar, yaitu mengenai hati. Daud jatuh, orang Israel dihukum oleh karena hati daripada Daud. Daud mencondongkan hatinya kepada keangkuhan, kepada kesombongan. Dia condongkan hatinya untuk memamerkan kekuatan, yaitu tentaranya yang begitu banyak ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami mengambil keputusan hari ini untuk memeriksa hati kami. Bapak Ibu Saudara, mari periksa hati supaya Tuhan memberkati kita sepanjang hari, setiap waktu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang datang kepada kami adalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan sudah mengampuni kami. Kami salah, Tuhan mengampuni kami waktu kami akui. Terima kasih Bapa. Kami mau jaga hati kami. Katakan sama-sama, aku mau jaga hatiku. Aku mau pelihara. Aku mau jaga Tuhan. Aku mau jaga hatiku. Aku mau jaga hatiku ya Tuhan. Jaga hatiku. Aku mau Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan firman-Mu yang aku dengar setiap hari. Bapa, terima kasih. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buatku ya Tuhan. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapa, terima kasih banyak. Firman-Mu luar biasa Tuhan hari ini. Aku percaya firman-Mu mengubah hidupku. Mari katakan sama-sama, aku percaya Tuhan. Firman-Mu memberkati hidupku ya Tuhan. Waktu aku menjadi pelaku firman-Mu, aku tahu masa depanku tidak pernah sama lagi. 2022 ini saatnya aku naik terbang tinggi bersama dengan-Mu Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, kami bawa juga Tuhan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Pak Welar, Ibu Molin, gembala daripada CK4, gembala pembina kami dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, aktivis yang ada di gereja ini, di GBI Emerald CK4 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai kami semua untuk menjadi berkat, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini,
berlimpah-limpah-limpah. Bapa, terima kasih banyak. Pemerintahan bangsa kami, Tuhan juga berkati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi Indonesia ini. Gadinias Residen juga Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan. Bukan berkat di atasnya. Apa yang kami beri, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sulung, persembahan khusus, bahkan persembahan ibadah raya ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat sama-sama mari kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan.